Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari nilai-nilai penting dalam kehidupan, yaitu etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Topik ini sangat relevan karena membahas landasan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama dan dengan Tuhannya. Dalam kehidupan modern, kemajuan ilmu dan teknologi sering membuat manusia lupa pada nilai-nilai moral dan spiritual. Padahal kecerdasan intelektual tanpa disertai etika dan akhlak hanya akan melahirkan kesombongan dan kehampaan batin. Oleh karena itu, pembahasan tentang etika, moral, akhlak, dan tasawuf ini menjadi sangat penting agar kita mampu hidup seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan secara bertahap bagaimana keempat konsep tersebut saling berhubungan, bagaimana perbedaan di antara mereka, dan bagaimana penerapannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, hidup manusia dipandu oleh nilai-nilai yang mengatur perilaku dan membentuk kepribadian. Etika, moral, akhlak, dan tasawuf adalah empat konsep yang menjadi fondasi bagaimana manusia dalam menjalani kehidupannya. Keempatnya berfungsi sebagai panduan agar setiap tindakan memiliki arah dan makna. Etika membantu manusia berpikir secara rasional tentang benar dan salah. Moral mengatur hubungan sosial agar harmonis. Akhlak membimbing hati agar jiwa bersih, dan tasawuf menyucikan jiwa agar dekat dengan Allah. Manusia tanpa etika akan kehilangan arah berpikir, tanpa moral akan kehilangan tata krama, tanpa akhlak akan kehilangan keimanan, dan tanpa tasawuf akan kehilangan kedamaian batin. Dalam kehidupan nyata, penerapan nilai-nilai ini bisa dilihat dari hal-hal sederhana. Bagaimana kita berbicara, bersikap, bekerja, dan memperlakukan orang lain. Semua tindakan manusia akan bernilai jika disadari dengan etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Inilah yang menjadikan hidup bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, berarti kebiasaan atau karakter. Etika mempelajari apa yang seharusnya dilakukan manusia berdasarkan akan akal dan pertimbangan rasional. Etika bersifat universal, artinya berlaku untuk siapapun tanpa melihat agama atau budaya. Ia berfungsi sebagai panduan agar manusia tidak hanya bertindak secara emosional, tetapi berdasarkan prinsip logis tentang kebaikan. Dalam dunia pendidikan misalnya, etika mengajarkan mahasiswa untuk tidak mencontek, meskipun tidak ada pengawas. Di tempat kerja, etika mendorong seseorang untuk tidak berbuat curang, meskipun punya kesempatan. Jadi, etika adalah refleksi dari kesadaran diri untuk berbuat benar, bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran moral yang tinggi. Etika menuntun manusia menjadi makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya. Etika mengajarkan bahwa kebebasan berpikir harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Dengan demikian, etika bukan hanya soal aturan, tetapi juga bentuk kedewasaan berpikir dan kebijaksanaan bertindak. Kemudian, apa itu moral? Dengan berbagai berbeda dengan etika, moral bersumber dari nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Moral menunjukkan bagaimana seharusnya seorang berperilaku agar diterima oleh lingkungannya. Jika etika berangkat dari akal, moral berangkat dari budaya dan norma sosial.
Moral menjaga tatanan masyarakat agar tetap harmonis dan damai. Sebagai contoh, moral menuntun kita untuk bersikap sopan terhadap orang tua, menghormati guru, dan saling menolong antar sesama. Meskipun peraturan tertulis tidak mengharuskan hal tersebut, masyarakat menilai perilaku itu baik dan terpuji. Inilah moral aturan yang tidak tertulis, tetapi hidup di tengah-tengah kita sebagai kebiasaan yang diwariskan. Moral sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Tanpa moral, manusia bisa menjadi egois dan kehilangan rasa empati. Namun, moral juga perlu dipandu oleh etika agar tidak kaku dan hanya mengikuti kebiasaan tanpa berpikir. Dengan kata lain, etika memberi dasar logika bagi moral, sementara moral menjadi etika lebih membumi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, perbedaan etika dan moral. Etika dan moral memang berhubungan, tetapi keduanya tidak sama. Etika berbicara tentang prinsip rasional dan kebenaran universal, sedangkan moral berbicara tentang kebiasaan sosial dan nilai budaya. Etika bisa dipelajari secara ilmiah, sementara moral tumbuh dari lingkungan dan tradisi. Sebagai contoh, seorang dokter yang menjaga rahasia pasien, sedangkan menjalankan etika profesi. Sedangkan seorang warga desa yang menghormati orang tua dan menjalankan moral masyarakat, etika berfungsi menjaga tanggung jawab profesional, sementara moral menjaga kehormatan sosial. Keduanya penting agar manusia dapat berperilaku baik dalam kehidupan konteks kehidupan. Dengan memahami perbedaan ini, kita tidak akan mempercampur adukan antara berpikir benar dan berperilaku sopan. Etika menuntun pada keputusan yang adil, sedangkan moral menjaga kesopanan dan harmoni. Ketika keduanya berpadu, manusia menjadi bijak secara rasional sekaligus berbudaya secara sosial. Kemudian, apa itu akhlak? Akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Kata akhlak berasal dari kata kuluk yang berarti rangkai atau karakter. Akhlak merupakan cerminan dari iman seseorang karena akhlak baik tidak bisa dipisahkan dari keyakinan kepada Allah. Akhlak adalah wujud nyata dari keimanan seseorang dalam bentuk perilaku sehari-hari. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu terpuji, seperti sabar, jujur, amanah, dan rendah hati. Serta akhlak masnuma, yaitu tercela, seperti sombong, iri, dan dusta. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang artinya tujuan akhir dari ajaran Islam bukan sekedar pengetahuan atau ibadah, tetapi pembentukan karakter yang mulia. Dalam kehidupan modern, akhlak menjadi cermin diri di tengah tantangan globalisasi. Seseorang yang berakhlak baik akan tetap jujur meski banyak kesempatan untuk berbohong, tapi rendah hati meski memiliki jabatan tinggi, dan tetap sabar meski mendapat ujian. Akhlak membuat manusia berharga di mata sesama dan mulia di sisinya. Kemudian, apa itu tasawuf? Tasawuf adalah dimensi spiritual dalam dalam Islam yang menekankan penyucian hati dan pengendalian diri. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Melalui tasawuf, manusia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau kedudukan, tetapi dari ketenangan batin. Tasawuf memiliki tiga tahap penting. Seorang yang bertasawuf akan melihat dunia dengan baik, hati yang tenang. Ia tidak akan berlebihan mencintai dunia, tapi juga tidak meninggalkannya.
Ia bekerja, belajar, dan beramal dengan niat untuk ibadah. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani, antara logika dan cinta ilahi. Selanjutnya, tingkatan dalam tasawuf. Dalam praktiknya, tasawuf tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses pembinaan jiwa yang bertahap. Yang pertama adalah tahali, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Ini adalah proses penyadaran bahwa manusia memiliki kelemahan yang harus dikendalikan. Tahap kedua adalah tahali, yaitu memperindah diri dengan sifat-sifat terpuji. Pada tahap ini, seseorang mulai mengganti sifat buruknya dengan sifat baik, seperti mengganti amarah dengan sabar, kesombongan dengan rendah hati, dan cinta dunia dengan kepada Allah. Proses ini membutuhkan latihan dan keistiqomahan. Tahap ketiga adalah tajali, yaitu saat hati seseorang mencapai kedekatan spiritual yang tinggi dengan Allah. Pada tahap ini, seseorang merasakan kehadiran dalam setiap perbuatan dan ucapan. Inilah puncak ketenangan di mana hidup tidak lagi dikuasai nafsu, melainkan dipenuhi cinta dan kesadaran ilahi. Kemudian penerapan dalam kehidupan. Nilai-nilai etika, moral, akhlak, dan tasawuf dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keluarga, kita menunjukkan akhlak mulia dengan berbakti kepada orang tua, menghormati anggota keluarga, dan menasihati dengan kasih sayang. Dalam lingkungan sosial dan dalam lingkungan sekolah atau kampus, kita menerapkan etika dengan jujur dan disiplin dalam belajar. Dalam dunia kerja, moral dan etika menjadi pedoman utama agar tidak tipu, tidak korupsi, tidak dan selalu bertanggung jawab atas tugas. Di tengah masyarakat, kita berakhlak dengan membantu sesama tanpa pamrih, menjaga sopan santun, menghargai perbedaan. Semua ini juga merupakan bagian dari tasawuf karena dia perbuatan baik dilakukan dengan niat tulus untuk mencapai ridhonya. Ketika nilai-nilai ini dijalankan secara konsisten, kehidupan kita akan terasa lebih damai. Kita tidak hanya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, tapi juga merasa tenang dalam hati, karena setiap tindakan bernilai ibadah. Inilah makna jadi dari kehidupan yang etika, moral, akhlak, dan bertasawuf. Terakhir, kesimpulan dari seluruh penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa etika, moral, akhlak, dan tasawuf adalah empat aspek yang berbentuk kesempurnaan manusia. Etika mengatur akal, moral, menuntun perilaku sosial, akhlak, membentuk karakter spiritual, dan tasawuf mewujudkan jiwa. Keempatnya harus berjalan bersama agar manusia hidup dengan keseimbangan antara logika, emosi, dan iman. Manusia yang beretika dan bermoral akan menjadi pribadi yang adil dalam masyarakat. Manusia yang berakhlak akan menjadi pribadi yang beriman. Dan manusia yang bertasawuf akan menjadi pribadi yang damai dan dekat dengan Tuhannya. Inilah cita-cita dari pendidikan Islam, membantu insan kamil manusia paripurna. Sebagai penutup, itulah kita renungkan dari pesan dari Ali bin Abi Thalib. Barang siapa memperbaiki diri dan memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Dengan memperbaiki hati dan dirinya, kita memperbaiki seluruh aspek kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.